Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok yang beranggotakan saya Cindy dengan NPM 1957051002, Hendri Kurniawan 1957051007, dan Tegar Jayanaga 1917051071. Pada mata kuliah komputasi paralel ini, kami akan menjelaskan materi tentang pola pemrograman paralel, gambaran umum, dan pola peta. Secara garis besar, pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak pada CPU. Bila komputer yang digunakan secara bersamaan tersebut dilakukan oleh komputer-komputer terpisah yang terhubung dalam suatu jaringan komputer, lebih sering istilah yang digunakan adalah sistem terdistribusi. Ikhtisar pola pemrograman terstruktur yaitu ada pola aliran kontrol serial atau paralel dan juga pola manajemen data serial atau paralel. Pola peta itu ada optimasi dan juga ada pola terkait. Model paralel 101. Model berurutan itu beroleh pada model Neumann atau RAM. Model paralel itu adalah model yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja umum untuk menggambarkan dan menganalisis algoritma paralel, yaitu ada kesederhanaan dan implementasi, di mana kesederhanaan itu ialah meliputi deskripsi, analisis, kemandirian arsitektur, lalu juga ada implementasi yang dapat diwujudkan dan mencerminkan kinerja. Lalu ada 3 model paralel umum, yaitu grafik asiklik terarah, memori bersama, dan jaringan. Dan di atas pojok kanan ini ada penyimpanan RAM, itu dia berasal dari prosesor. Grafik akilik berarah. Ini berguna untuk menangkap paralelisme aliran data. Node mewakili operasi yang akan dilakukan, yaitu input adalah node tanpa busur masuk, output adalah node tanpa busur keluar, dan juga pikirkan node sebagai tugas. Busur ini adalah jalur untuk aliran hasil data. Grafik akilik berarah ini mewakili operasi algoritma dan menyiratkan batasan preseden pada urutannya, yaitu contohnya ada di bawah ini. Model memori bersama. Ekstensi paralel model RAM atau PRAM itu yaitu sebagai berikut. Ada ukuran memori tidak terbatas, lalu juga jumlah prosesor tidak terbatas, prosesor berkomunikasi melalui memori, dan juga setiap prosesor mengakses memori apapun lokasi dalam satu siklus. Nah, pada model memori bersama ini, dia itu memiliki 2 sifat, yaitu sinkronis dan juga tidak sinkron. Nah, untuk sinkronis itu dia semua prosesor menjalankan algoritma yang sama secara sinkron, yaitu ada fase baca, fase perhitungan, dan fase tulis. Lalu juga ada beberapa subset dari prosesor dapat tetap menganggur. Nah, ini gambarannya di pojok kanan atas. Itu ada P1, P2, P3, dan juga P seterusnya. Dia menuju ke penyimpanan bersamaan, yaitu RAM. Lalu juga model jaringan. Model jaringan ini ialah ada rumusnya di bawahnya, yaitu G sama dengan N, E. Di mana N ini sedang memproses node, dan juga E adalah tautan komunikasi dua arah. Setiap prosesor memiliki memorinya sendiri, dan juga tidak ada memori bersama yang tersedia. Lalu operasi jaringan mungkin sinkron atau asinkron. Lalu model jaringan ini juga membutuhkan komunikasi primitif, yaitu ada kirim yang dirumuskan sebagai X, Y, lalu juga terima yang dirumuskan sebagai Y, J. Seperti di pojok kanan atas ini, di mana semua P-nya itu saling berhubungan. Mengapa pemrograman paralel itu penting? Pemrograman paralel ini telah matang, yaitu model pemrograman standar, arsitektur mesin umum, dan juga pemrograman dapat fokus pada komputasi dan menggunakan model pemrograman yang sesuai untuk implementasi. Lalu juga, paralel ini meningkatkan portabilitas antara model dan arsitektur. Harapan portabilitas yang masuk akal di seluruh platform. Dan juga masalah yang ada yaitu optimalisasi kinerja masih bergantung pada platform,
Lalu portabilitas kinerja adalah masalah. Dan yang terakhir, metode pemrograman paralel masih terus berkembang. Algoritma paralel. Langkah-langkah standar untuk membangun algoritma paralel ini sebagai berikut. Ada identifikasi pekerjaan, lalu juga partisi pekerjaan, kelola input-output dan data perantara dengan benar, dan mengkoordinasikan akses data dan bekerja untuk memenuhi dependensi. Paralelisme, kebenaran, dan ketergantungan. Eksekusi paralel dari sudut pandang manapun akan dibatasi oleh urutan operasi yang perlu dilakukan untuk hasil yang benar. Eksekusi paralel harus mengatasi dependensi, kontrol, data, dan sistem. Sebuah ketergantungan muncul ketika satu operasi bergantung pada operasi sebelumnya untuk menyelesaikan dan menghasilkan hasil sebelum operasi selanjutnya ini dapat dilakukan. Lalu juga kami memperluas gagasan ketergantungan ini ke sumber daya karena beberapa operasi mungkin bergantung pada sumber daya tertentu, misalnya karena lokasi data berada. Loop dependensi itu sebuah loop karet ketergantungan adalah ketergantungan yang hadir hanya jika pernyataan ada dari sebuah loop atau yaitu antara dua contoh pernyataan dalam dua iterasi yang berbeda dari sebuah loop. Jika tidak, itu adalah loop independen, termasuk antara dua contoh pernyataan dalam iterasi loop yang sama. Ketergantungannya adalah lexically forward jika sumber datang sebelum target atau secara lexically backward sebaliknya. Ide kunci untuk analisis ketergantungan untuk mengeksekusi secara paralel, ini ada dua, yaitu urutan pernyataan tidak boleh penting dan pernyataan tidak boleh memiliki dependensi. Lalu beberapa dependensi dapat dihapus dan beberapa dependensi mungkin tidak jelas. Yang selanjutnya yaitu ketergantungan dan sinkronisasi. Bagaimana paralelisme dicapai ketika memiliki dependensi? Yang pertama itu pikirkan tentang konkurensi, lalu beberapa bagian dari eksekusi independen, beberapa bagian dari eksekusi tergantung. Harus mengontrol pemesanan acara di berbagai prosesor atau core. Ketergantungan menimbulkan kendala pada pemesanan acara paralel. Urutan sebagian tindakan eksekusi. Gunakan mekanisme sinkronisasi, yaitu perlu eksekusi bersamaan juga mempertahankan pesanan sebagian. Pola paralel, kombinasi berulang dari distribusi tugas dan akses data yang memecahkan masalah tertentu dalam desain algoritma paralel. Pola memberikan kita kosakata untuk desain algoritma. Lalu akan berguna untuk membandingkan pola paralel dengan pola serial. Pola bersifat universal dapat digunakan dalam setiap sistem pemrograman paralel. Pola paralel meliputi yang pertama itu pola bersarang, lalu selanjutnya pola kontrol serial atau paralel, lalu ada pola manajemen data serial, dan pola lainnya, lalu dukungan model pemrograman untuk pola. Yang pertama yaitu pola bersarang. Bersarang adalah kemampuan untuk menyusun pola secara hierarkis. Pola ini muncul dalam algoritma serial dan paralel. Diagram pola digunakan untuk secara visual menunjukkan ide pola di mana setiap blok tugas adalah lokasi kode umum dalam suatu algoritma. Setiap blok tugas pada gilirannya dapat menjadi pola lain di pola bersarang. Pola bersarang, sebuah pola komposisi. Nesting memungkinkan pola lain untuk disusun dalam hierarki, sehingga setiap blok tugas dalam diagram di atas dapat diganti dengan pola dengan input atau output dan dependensi yang sama. Untuk contohnya bisa dilihat seperti yang ada pada gambar. Pola kontrol serial. Pemrograman serial terstruktur didasarkan pada pola-pola ini. Yang pertama yaitu urutan, pilihan, pengulangan, dan pengulangan. Bersarang, pola juga dapat digunakan untuk menyusun 4 pola ini secara hierarkis. Meskipun kita harus terbiasa dengan ini,
Sangat penting untuk memahami pola-pola ini ketika memparalelkan algoritma serial berdasarkan pola-pola ini. Selanjutnya yaitu pola kontrol serial rekursi. Pengulangan bentuk dinamis bersarang yang memungkinkan fungsi memanggil dirinya sendiri. Rekursi ekor adalah rekursi khusus yang dapat diubah menjadi iterasi, penting untuk bahasa fungsional. Pola kontrol paralel. Kontrol paralel patterns memperpanjang pola kontrol serial. Setiap pola kontrol paralel terkait dengan setidaknya satu pola kontrol serial, tetapi melonggarkan asumsi pola kontrol serial. Pola kontrol paralel yaitu garpu bergabung, peta, setensilan, pengurangan, memindai, kambuh. Lalu selanjutnya yaitu pola kontrol paralel fork join. Fork join memungkinkan aliran kontrol bercabang menjadi beberapa aliran paralel, lalu bergabung kembali nanti. Bergabung berbeda dari sebuah penghalang, yaitu sinkronisasi, hanya satu utas yang berlanjut, penghalang semua utas berlanjut. Selanjutnya itu kontrol paralel pengurangan. Pengurangan menggabungkan setiap elemen dalam koleksi menggunakan fungsi penggabung asosiatif. Karena asosiativitas fungsi penggabung, urutan reduksi yang berbeda dimungkinkan. Contoh dari fungsi penggabung yaitu penjumlahan, perkalian, maksimum, minimum, boolean, AND, OR, dan SOR. Selanjutnya itu pola kontrol paralel pindai. Pola kontrol paralel pindai menghitung semua pengurangan sebagian dari koleksi. Untuk setiap output dalam kumpulan, pengurangan input hingga titik itu dihitung. Jika fungsi yang digunakan asosiatif, pemindaian dapat diparalelkan. Memparalelkan pemindaian pada awalnya tidak jelas, karena ketergantungan pada iterasi sebelumnya dalam loop serial. Pemindaian paralel akan membutuhkan lebih banyak operasi daripada versi serial. Baik, selanjutnya adalah pola kontrol paralel pengulangan. Merupakan versi peta yang lebih kompleks di mana iterasi loop dapat bergantung satu sama lain. Mirip dengan peta, tetapi elemen dapat menggunakan output dari elemen yang berdekatan sebagai input. Agar pengulangan dapat dihitung, ada harus menjadi urutan serial dari elemen perulangan sehingga elemen dapat dihitung menggunakan output yang dihitung sebelumnya. Pola manajemen data serial. Program serial dapat mengelola data dengan banyak cara. Manajemen data berkaitan dengan bagaimana data dialokasikan, dibagikan, dibaca, ditulis, dan disalin. Contoh pola manajemen data serial yaitu membaca dan menulis secara acak, alokasi tumpukan benda-benda. Selanjutnya itu pola manajemen data serial baca dan tulis acak. Alokasi memori diindeks dengan alamat. Pointer biasanya digunakan untuk merujuk ke alamat memori. Aliasing atau ketidakpastian dua pointer mengacu pada objek yang sama dapat menyebabkan masalah ketika kode serial diparalelkan. Pola manajemen data serial alokasi stack. Alokasi tumpukan atau stack berguna untuk mengalokasikan data secara dinamis dengan cara LIFO. Efisien, jumlah data yang sewenang-wenang dapat dialokasikan dalam waktu yang konstan. Alokasi tumpukan juga mempertahankan lokalitas. Saat diparalelkan, biasanya setiap utas akan mendapatkan tumpukan sendiri sehingga lokalitas utas dipertahankan. Pola manajemen data serial. Alokasi heap. Alokasi tumpukan berguna ketika data tidak dapat dialokasikan dengan cara LFO. Lebih kompleks daripada alokasi tumpukan yang sebelumnya. Heap alokator yang diparalelkan harus digunakan saat mengalokasikan memori secara paralel. Jenis pengalokasian ini akan menyimpan kumpulan terpisah untuk setiap pekerja paralel. Pola manajemen data serial objek. Objek adalah konstruksi bahasa untuk mengasosiasikan data dengan kode untuk memanipulasi dan mengelola data itu. Objek dapat memiliki fungsi anggota dan mereka juga dianggap sebagai anggota kelas dari objek. Model pemrograman paralel akan
mengeneralisasi objek dalam berbagai cara. Pola manajemen data paralel. Untuk menghindari hal-hal seperti kondisi balapan, sangat penting untuk mengetahui kapan data berpotensi dibagikan dan tidak oleh beberapa pekerja paralel. Beberapa pola manajemen data paralel membantu kami dengan lokalitas data. Pola manajemen data paralel yaitu mengemas, pipa, dekomposisi geometris, mengumpulkan, dan menyebarkan. Pola paralel lainnya. Yang pertama ada barisan superskalar, yaitu adalah tulis urutan tugas hanya diurutkan berdasarkan dependensi. Lalu yang kedua ada berjangka, mirip dengan fork join, tetapi tugas tidak perlu disarangkan secara hierarkis. Lalu yang ketiga ada seleksi spekulatif, adalah versi umum dari seleksi serial di mana kondisi dan kedua hasil dapat berjalan secara paralel. Lalu yang terakhir ada tumpukan kerja, pola peta umum di mana setiap instance fungsi elemen dapat menghasilkan lebih banyak instance, menambah tumpukan pekerjaan. Selanjutnya ada mencari, yaitu menemukan beberapa data dalam koleksi yang memenuhi beberapa kriteria. Lalu selanjutnya ada segmentasi, operasi pada partisi koleksi ID yang terbagi, tidak tumpang tindih, berukuran tidak seragam. Selanjutnya ada mengembangkan, yaitu kombinasi paket dan peta. Lalu selanjutnya ada pengurangan kategori, yaitu diberikan kumpulan elemen masing-masing dengan label, temukan semua elemen dengan label yang sama, lalu dikurangi. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.